Satu visit aja, durasinya sekitar 1 jaman Satu itu. jaman. Tetapi yang penting sebelum dilakukan bleaching itu pasien hendaknya itu kalau kita nggak ngerti ilmunya, ya kan di mana gitu ya, nggak ngerti ilmunya, akhirnya biar cepet digerakin aja yang keras. Maksudnya yang keras aja ini dorongnya. Jadinya kena ini, ada kelainan jaringan ini periodontal. Giginya jadi goyang. Kita kembali lagi di Merspace. Ya, saya Fendi. Saya Angga. Merspace. Podcastnya Eresia Kendang Sarime. Mantap. Mas Fendi. Oke, gimana Mas? Sekarang tema kita ini podcast. Oke, tema kita pada hari ini Lama nih sebenarnya ya. Kita nggak bicara tentang gigi. betul. Iya, makanya tuh sekali. mau saya sebutkan sedikit nih temanya nih. Temanya itu terkait apakah aman bleaching untuk gigi gitu ya Mas ya. Betul. Nah, dan untuk tema ini kita harus bicara dengan dokter spesialis yang tepat juga. Ya. Dan salah satunya narasumbernya pada pagi hari ini siapa Mas Angga? Kita langsung aja ya. Oke. Yuk, ini dia dokter gigi Nadia. Betul, tepuk tangan semuanya. Hai Medok. Ya. Iya. Dokter, gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Anda ya. Tema hari ini kita bicara tentang bleaching gigi. Ya. Bleaching gigi itu mungkin bisa di-spilling sedikit dok. Apa sih itu gitu loh? Oke, bleaching. Hari ini kita mau ngomong tentang bleaching gigi. Di mana bleaching gigi itu adalah salah satu perawatan gigi yang tujuannya untuk mencerahkan warna gigi. Di sini yang digarisbawahi mencerahkan warna. Jadi bukan biasanya kan kita yang tahu kan memutihkan kan bleaching itu kan. Betul, makanya itu. Ya, memang di sini tuh mencerahkan karena sebenarnya warna asli gigi kita itu bukan putih kayak tembok, itu bukan. Jadi kita tuh setiap individu punya warna asli gigi sendiri. Itu tergantung dari suku ras, terus warna kulit, warna rambut, sama warna mata. Jadi tiap individu punya tingkat kecerahan sendiri, kecerahan gigi sendiri. Oke, dok, maaf nih. Ya. Kalau kulit itu kan biasanya kan ada tuh yang bisa diputihin tuh kan gitu kan. Oh, ya. Kalau gigi sendiri emang itu tadi cerahkan atau diputihkan itu berbeda. Berbeda. Tapi bisa benernya berarti ya gigi itu diputihkan. Diputihkan mungkin dengan apa ya? Dengan selubung. Kalau selubung kemungkinan bisa. Oh, selubung itu maksudnya gimana ya? Selubung Beda lagi dengan bleaching ini ya? Dengan kerama. Kalau di sini kan kita bicara tentang bleaching eksterna, di mana kasusnya itu adalah gigi yang kuning secara menyeluruh. Gitu. Nah, biasanya gigi ini kan kita kan setelah gigi permanen kita erupsi atau tumbuh itu sekitar umur 7 atau 8 tahun. Nah, kita tuh seiring berjalannya waktu, bertambah usianya, kan dipengaruhi oleh banyak faktor. Bisa ekstrinsik maupun intrinsik. Nah, faktor ekstrinsik itu contohnya dari luar, misalnya nanti pada saat usia berapa Mas Angga atau Mas Effendi suka minum kopi, suka minum teh. Nah, itu semua bisa mengakibatkan gigi menjadi kuning. Ada lagi itu misalnya kebiasaan merokok. Nah, itu juga. Kena juga tuh Mas. Siapa? Siapa? Ada sih tetangga. Oh gitu juga. Berarti terus kalau yang tadi itu apa yang diputihkan itu apa tadi istilahnya? Bleaching. Bleaching tadi kan katanya dicerahkan. Iya, dicerahkan. Kalau diputihkan, itu biasanya kan kalau yang sekarang artis-artis itu kan yang warnanya putih banget. Itu tuh beda lagi, itu perawatannya namanya veneer. Jadi kalau di bleaching eksterna ini kita tanpa mengubah bentuk gigi sama sekali. Jadi benar-benar mengembalikan warna ke warna aslinya. Mungkin gini dok. Coba sih sebenarnya perbedaannya apa dok antara tadi yang bleaching dengan veneer. Nah, gitu dok. Apa sih dok bedanya gitu apa? Baik, kalau veneer itu jadi kita tuh mengurangi
ini email lapisan terluarnya gigi. Oke. Baru setelah itu dibuatkan seperti crown ya, tapi cuma di lapisan luarnya aja, tipis. Jadi bentuknya pun nanti juga dibentuk sesuai dengan apa ya, proporsi tertentu seperti itu. Kan sesuai bentuk wajahnya, bentuk senyumnya seperti itu. Nah kalau bleaching eksternal ini benar-benar hanya mencerahkan aja. Dan mengembalikan warna aslinya. Warna aslinya gitu. Jadi sebelum treatment itu kan biasanya ada foto before treatment. Iya. Nah itu dicocokkan sama ini indikator warna, pakai shade guide itu. Misalnya pertama individu pasien ini pertama sebelum treatment itu di shade guide yang hurufnya A3 misalnya. Nah nanti setelah pengaplikasian bleaching itu nanti dia bisa naik ke grade di atasnya lagi itu lebih cerah. Nanti kalau misalnya kurang nanti bisa dicerahkan lagi. Minimal tuh naik 2 grade. Seperti itu. Minimal naik 2 grade. Itu kalau dikatakan berhasil. Jadi dari standar awalnya bisa dinaikkan 2 grade gitu dokter ya? Iya betul. Bleaching gigi atau warna gigi kita yang sebenarnya atau aslinya itu kira-kira kalau misalnya kita dari usia Berapa? 0 sampai sekarang itu yang mana sih dok gitu loh kira-kira? Kan pasti ada tuh gitu loh. Ada. Kalau misalnya mungkin berdasarkan ini ya indikator shade guide-nya itu ya. Biasanya itu antara A3 sampai A3,5. A3 itu apa tuh? Apa tuh? Maksudnya? Jadi tingkat kecerahannya tuh A3. Ada itu dokter giginya yang ngerti sih. Gitu ya. Gitu. Kalau kita tahunya A3 itu kertas. Kertas. Dok. Maaf ya dok. Salah frekuensi. Kertas juga putih mas. Oh iya. Jangan-jangan kertas itu Betul. bleaching. Nah. Atau vinir. Gitu. Seperti dok, itu. ya. Itu untuk panduan dokternya aja sih. Dokternya aja gitu. Terus tadi katanya kalau dikatakan bahwa itu mengikuti apa usia kulit apa segala macam kayak gitu. Berarti kan genetika juga menentukan ya berarti ya. Iya. Berarti itu ya dok ya. Terus berapa kali treatment dok untuk bleaching itu supaya warnanya itu bisa dicerahkan, bisa kelihatan gitu ya? Kelihatan dan memuaskan hasilnya. Kayak gitu. Bagi si pasien atau kita lah gitu. Oke, untuk ini bleaching eksternal ini prosedurnya itu 1 visit aja. 1 visit aja, durasinya sekitar 1 jaman 1 itu. jaman. Tetapi yang penting sebelum dilakukan bleaching itu pasien hendaknya periksa dulu ke dokter gigi. Jadi Konsultasi. harus dilakukan screening dulu secara keseluruhan. Jadi dilihat kondisi umum rongga mulutnya seperti apa. Karena sebenarnya syarat untuk dilakukannya bleaching eksternal ini itu tuh giginya harus benar-benar sehat. Terus bebas dari karies atau lubang. Kemudian tidak ada keradangan gusi. Radang gusi. Jadi sebelumnya keradangan gusi, biasanya kan karena karang gigi. Jadi harus dibersihkan dulu karang giginya. Kemudian kalau ada yang lubang segera ditambal. Sebenarnya kan yang dilakukan treatment ini di gigi yang anterior aja, yang depan. Jadi kalau kita senyum ini, iya makanya itu. jadi nggak seluruh semuanya gigi. kan, dok, ya. Bleaching Misalnya juga kayak semuanya gitu dok ya? Misalnya kayak Mas Effendi sama Mas Angga ya, senyum ini. Yang kelihatan. Nanti di edit ada cahaya ting gitu. Yang kelihatan itu kan dari gigi seri sampai gigi taring sama maksimal sih pakai sampai di gigi geraham kecil. Betul. Geraham kecil. Sebelahnya taring. Iya. Jadi nanti yang dilakukan treatment yang gigi itu. Karena itu yang dilihat, ya dok ya. Karena kan bleaching gigi kan untuk estetik sebenarnya ya. Iya, kecantikan ya. Betul, ngomongin estetik. Lanjut Mas Angga. Gak enak dia, langsung dikirain ngomongin estetik dok, ya. Itu tadi kan cuma 1 kali ya, tapi treatmentnya itu harus diperiksa terlebih dahulu supaya tidak terjadi kayak apa, misalnya ada karies atau apa kayak begitu ya. Betul. Sebenarnya seberapa aman sih bleaching ini dok? Untuk bleaching ini prosesnya kan sebenarnya seperti tindakan gigi yang lainnya ya. Jadi pasti punya indikasi, kontraindikasi, punya efek samping juga. Iya, betul. Jadi untuk aman tidaknya selama dalam pengawasan dokter gigi, insya Allah aman. Hanya saja itu tadi kembali ke tadi kan penting untuk screening awal tadi. Betul. Kemudian untuk
diskusi antara pasien dengan dokter giginya juga penting. Jadi semisal punya riwayat ini kebiasaan rokok, berarti setelah bleaching harus Nggak boleh berhenti ngerokok, iya. gitu, atau dikurangi. Minum teh, kopi, nongkrong minum kopi itu harus dikurangi. Itu susah ya. Itu harus dikurangi juga. Nongkrong minum kopi kayak melekat kali ya. Betul. Yang lagi di situ operator Ya, kita bukan nggak pernah. Apa itu gitu nongkrong? Dok, ya. Terus Jadi ini yang lebih penting lagi, bleaching ini tidak permanen. Oh, nggak permanen. Jadi akan Nggak. bisa kembali semula kalau kita nggak merawatnya, dokter gitu. Betul. Apalagi kalau tidak merawat bisa lebih cepat kembali. berapa lama Dok sebenarnya sih Menurut penelitian sih ya setahunan Paling cepat. lebih. Oh, dengan 1 kali bleaching itu? iya. Oh, makanya artis-artis itu pasti treatment terus pas untuk menjaga terus di depan Terus kamera. treatmentnya seperti apa Dok? Bedanya dengan seperti biasa, maksud gosok gigi atau apa kayak gitu, atau ada treatment khusus Perawatannya lagi kayak gitu gitu. untuk yang di rumah? Untuk menjaga paling nggak agak tahan lama gitu Mas ya. Betul betul. Kalau mencerahkan berarti kita kan pasti mengaplikasikan zat aktif gitu ya. Di sini zat aktifnya itu adalah hidrogen peroksida 35% itu. Nah itu tuh nanti dia sifatnya akan mencerahkan gigi itu dengan tahapan sinar. Nanti beberapa menit gitu ya. Nanti setelah itu dilihat, misalnya kurang cerah nanti diulangi lagi. Seperti itu. 1 jam itu melakukannya tindakannya seperti itu Dok? Ini karena zat aktifnya ini bisa mengiritasi gusi. Efek sampingnya kan ada efek sampingnya pasti. Itu bisa selama dan sesudah treatment tuh bisa menyebabkan gigi ngilu sama iritasi gusi. Oh gitu. Zat aktifnya ini. Tetapi ada solusinya, maksudnya kan ada treatmentnya itu ada solusinya. Kalau untuk iritasi gusinya itu kita menggunakan aplikasi gel. Jadi di sekitar perbatasan antara gusi dan gigi itu dikasih gel keliling itu untuk melindungi gusinya dari zat aktif itu. Kemudian untuk mengurangi ngilunya, kita sebelumnya mengaplikasikan desensitize namanya. Itu bisa mengurangi efek ngilu. Efek ngilunya. Efek ngilunya itu hanya saat sedang dilakukan tindakan atau setelahnya juga gitu Dok? Akan ada rasa efek ngilu juga gitu. pasca tindakan. Nah, kalau pada saat itu tindakan itu kan biasanya berkurang kan ada desensitize-nya kan. Nah, kemungkinan setelah itu bisa ngilu beberapa hari setelahnya. Pasti masih ada ya. Tapi itu juga tergantung individu. Tergantung pasien Jadi masing-masing. Kondisi pasien maksudnya nih ya? Iya, masing-masing, jadi memang kan ada pasien yang giginya itu sensitivitasnya tinggi. Oh iya oke. Nah, kalau misalnya sensitivitasnya tinggi itu memang kita kontraindikasi untuk perawatan ini. Kan karena pasti ada efek samping, ada ngilunya tuh ya. Iya. Nanti semakin ngilu semakin tambah bikin ini kan stres rasanya. Betul. Jadi nggak nyaranin sih. Oke. Makanya itu pentingnya diskusi anamnesa di awal itu. Di awal. Seperti itu. Konfirmasi dulu. Terus untuk bleaching sendiri tuh aman itu dari mulai usia berapa tuh Dok? Bisa Apakah dilakukan. bisa remaja atau bisa anak remaja zaman sekarang Gen Z ya? Siapa tahu kepingin gigi saya bersinar loh gitu loh, untuk dia menunjang dia main TikTok gitu atau apa gitu loh Dok. Jadi aman dari usia berapa bleaching itu mulai awalnya? Oke, sebenarnya kan kalau kita pelajar itu yang umur-umur remaja itu kan sebenarnya paparan dari luar itu kan belum terlalu banyak harusnya. Jadi kan giginya belum terlalu kuning. Biasanya sih dari gigi permanennya sudah lengkap itu sudah oke sih. Masih kalau bagus gitu ya. Cuman kalau bleaching. untuk perawatan bleachingnya sendiri nggak masalah, misalnya mungkin anak remaja itu mungkin ya meskipun masih sebenarnya masih bagus atau apa, tapi karena gaya hidupnya dia mungkin ya masih remaja, mungkin sudah ngopi kan, ada aja Dok yang suka nongkrong nongkrong sama ngopi aja stop ya. Ngopi kan pasti berubah tuh Dok meskipun masih umur segitu. Jadi range umurnya itu dimulai dari usia berapa sih Dok sebenarnya? Ya mungkin remaja lah ya, remaja. Remaja ya? Karena kan
18 gitu, 18 20? Iya, 18 ya? boleh. Masih is okay itu dok untuk bleaching ya. Oke, 18-20 udah. Kan gigi permanen itu kan sama ini ya, gigi bergantian kan antara umur 8 sampai remaja. Jadi setelah itu kan sudah lengkap. Dan jaringan kayak pembuluh darah, pembuluh syarafnya pun juga sudah terbentuk sempurna. Oke. Cuman kalau untuk remaja Batasan usianya nggak ada dok? Gak ada sih. ada. Nggak ada ya? Perlu di ini sih ya diskusi sama dokternya dulu, Tergantung. diperiksa gitu. dulu aja. Oh mungkin usia, mungkin ya maaf ini, mungkin 50 tahun ke atas atau ya apa gitu atau Ya mungkin mau apa? iya kan bisa tuh gitu. Mau aksi Biar pede, masih ketemu. biar kelihatan muda. Betul, ya kayak gitu kan mungkin bisa aja kan dok gitu loh. Berarti poinnya itu konsultasi lebih dahulu ya dok ya seperti Betul. itu. Ya, poinnya di situ. Pemeriksaan giginya, screening giginya ya. Betul, screening gigi dahulu. Giginya ya. Oke. Dan kalau konsultasi harus langsung ke dokter spesialisnya langsung kalau bisa mas ya. Gitu. Dokter Nadia ini setiap hari Ada di RSCA Ber. Oke, dok. Jadi dok, biasanya itu kan saya pernah lihat tuh di iklan tuh atau di TV atau di apa di YouTube atau apalah segala macam media sosial dan segala macam kayak gitu. Apa sih dok bedanya? Kan sekarang ada gitu yang untuk mencerahkan gigi atau apa segala macam hanya menggunakan kayak instan gitu kan. Banyak banget. Kayak gitu tuh. Ya, Itu saya juga pernah sebenarnya lihat tuh. apakah menjadi pembedanya dengan bleaching gigi ini? Ada juga tuh saya pernah lihat yang di Iya, makanya itu salah satu yang alat itu yang berwarna biru itu loh, ada lampu-lampunya. kayak Banyak, gitu. banyak. Banyak sih. model-modelnya kan gitu. Itu sebenarnya apa bedanya dok? Yang bisa saya infokan sih ya kalau memang banyak banget produk-produk yang ada di pasaran. Di luaran ya, Itu tuh jual bebas. memang gitu. sih tiap produk, tiap perawatan itu kan mesti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu kan. Memang dosis yang diberikan di pasaran itu tidak sebanyak dosis yang diberikan di klinik atau di rumah sakit seperti itu kan. Cuman kan tetap ada ya zat aktifnya kan sama, hidrogen peroksida dan memiliki efek samping. Nah, yang kita tidak tahu yang di pasaran itu apakah sudah ada penelitiannya, apakah sudah teruji klinis, kemudian kan tanpa pengawasan dokter, tenaga medis. Karena mereka langsung beli nggak konsultasi dulu kan dokter gitu. Nanti khawatirnya pas ini ada misalnya kena iritasi gusinya atau giginya semakin ngilu, kan itu kita nggak bisa kontrol ya di situ. Betul. Tapi memang ya kembali lagi, mungkin biayanya lebih reasonable biayanya. Kalau misalnya di klinik mungkin biayanya lebih tinggi. Ya itulah, so ada ini sendiri ya. Ada resiko preferensinya masing-masing sendiri. ya, masing-masing ya. Jadi kalau Merdos menurut kita mas ya untuk amannya ya kita konsultasikan konsultasi terlebih dahulu gitu. supaya tahu kan kondisi giginya seperti apa. Karena Betul. kadang menurut kita itu giginya kita mungkin baik-baik aja, tapi ternyata saat dicek atau apa segala ternyata ada ini ya. Ya kalau memang mau pakai alat itu ya nggak apa-apa pakai aja, tapi sebelum beli konsultasi dulu ke dokter spesialis gigi gitu. Mungkin bisa dikonsultasikan terlebih dahulu. Iya, gitu dok ya. Oke. Dok, berarti kita kembali ke bleaching. Oke, bleaching itu sendiri sebenarnya itu sudah lama dok. Maksudnya tentang bleaching ini ada gitu, booming gitu kan? Sebenarnya sudah lama sih. Cuman mungkin semakin kesini kan orang-orang semakin memperhatikan penampilan. Nggak cuma artis aja, ada tiktokers, ada selebgram, ada macam-macam ya. Bahkan profesi seperti kita mungkin kayak apalagi saya yang biasanya keluar harus menunjukkan penampilannya. Karena memang sih kalau gigi itu cerah itu kelihatan lebih muda, katanya seperti itu. Oh gitu ya. Begitu ya. Iya. Betul banget. Nggak ada. Tapi nggak boleh. Itu tetangga sebelah malah, bukan kita ya mas ya. Iya. Oke, sekarang kita bicara tentang bleaching lagi. Iya. Karena tema kita bleaching. Betul, bleaching. Satu kata tadi bleaching dikatakan bahwa treatment ini tindakan ini dilakukan satu kali kan begitu ya. Itu memang berlaku untuk semua pasien satu kali atau kadang harus balik lagi atau apa gitu enggak ya? Untuk satu kali, cuman pengaplikasiannya itu pengulangannya mungkin bisa berbeda tiap individu. Tapi dalam jangka waktu 1 tahun tadi?
kembali. Iya. Oh, durasinya kan tetap 1 jaman tadi ya. Nah, untuk keberhasilannya ya setahunan itu tadi. Tetap tidak permanen. Tapi tetap harus ada pemeriksaan kembali atau screening lagi gitu ya. Iya. Maksudnya untuk memeriksa bahwa ini memang sudah mulai menurun nih kadarnya atau apa kayak gitu ya. Iya, bisa dilihat dari riwayatnya tadi yang before treatment. Kan nanti kan ada recordnya. Jadi meskipun ini harus diulangi. Kan jangka waktunya berapa tadi Mas? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun Bisa itu setahun, bisa lebih tergantung. Bisa lebih. Bisa lebih dok ya. Banyak faktor sih. yang bisa menyebabkan itu. Tapi biasanya ininya dok rata-rata lah. Rata-rata. Setahunan. 1 tahunan. Terus dia akhirnya bleaching, setahun bleaching, terus bleaching lagi, aman nggak untuk kesehatan giginya itu dok? Setahun maksimal 2 kali. Maksimal 2 kali. Tapi aman. Maksudnya dia akhirnya akan bleaching terus itu nggak apa-apa. Pengulangan bleaching nanti itu kan maksudnya. nantinya mungkin nanti ada ini misalnya nanti giginya sensitif jadinya ya sudah itu di stop dulu. Resikonya di situ. Resikonya di situ dok ya. Iya. Dia sensitif. Karena zat aktifnya itu kan. Soalnya kan dia terus kan dia kan Kikis ya. Kayak gitu dok ya. Nggak tahu. Kalau terkikis sih Enggak ya, bukan ya. Soalnya kan dia semakin tahun ganti bleaching lagi setiap tahun kan dia usianya juga bertambah tuh. Iya memang sih. Nah dan kesehatan gigi juga pasti kan juga berbeda kan dok. Betul. Biasanya sih ini ya misalnya mau wedding terus pengen tampilannya lebih beda kayak gitu. Mungkin karena event tertentu aja. Tadi kita di awal belum memperkenalkan Dokter Nadia ini ya. Oke. Dokter Nadia ini sebenarnya kan dokter spesialis gigi, konservasi gigi dok ya. Iya. Betul. Nah, dok sebenarnya apa sih dok konservasi gigi itu? Jadi kedokteran gigi itu ada 7 spesialis. 7 spesialis. Okay. Kalau di bidang saya konservasi gigi itu biasanya menangani itu gigi berlubang, karies, sampai ke ini jaringan endodonti. Jadi sampai ke saluran akar. Oke. Itu. Dan ke estetik tadi ya. Estetiknya tadi. Estetik. Kalau estetik itu selain bleaching apa aja dok? Selain bleaching itu ada termasuk tadi veneer bisa. Veneer dok ya. Veneer. Tadi mau ngomong veneer. Soalnya V I terus setelahnya double I. Veneer. Kan nggak bisa bahasa Inggris. Oke, lanjut dok. Oke. Terus veneer. Terus habis itu apa lagi dok? Kocak. Iya. Kayak gini dok. Posisinya gitu. Kocak kalau kita. Berhasil kita. Emang kayak gini kita dok. Lucu ya. Iya. Lanjut. Apa pas tadi? Veneer. Terus apa lagi dok? Untuk ya estetik dok. Estetik tuh ya itu bleaching ya. Bleaching pun ini kan yang saya jelaskan bleaching eksterna. Nanti ada bleaching interna juga. Itu yang juga? 1 gigi. Tapi itu misalnya ini gigi yang kena trauma akhirnya giginya berubah satu gigi aja berubah warna. Pernah lihat nggak? Pernah. Ya. Ada tuh teman saya pernah tuh saya ngeliat tuh gitu. Jadi salah satu gigi depan itu kayak dia berubah lebih warna. menguning sendiri hitam, satu gitu. Kadang-kadang juga. Gitu. Oh iya, hitam itu berarti termasuk itu dok. Bisa itu bleaching interna sih perawatannya. Bleaching interna. Macam-macam ya, bisa bleaching interna. Kalau misalnya nggak bisa, ya bisa lari ke veneer tadi. Yang 1 gigi tadi gara-gara trauma biasanya. Trauma apa dok? Bisa jatuh. Kecelakaan atau apa kayak gitu. Biasanya gitu. Mungkin giginya nggak patah, tapi goyang. Tapi sudah nggak goyang. Akhirnya lama-kelamaan giginya berubah warna, tapi cuma 1 gigi aja. Mungkin pernah lihat. Saya pernah lihat teman saya itu giginya patah dok. Jadi nggak copot semua tapi patah kayak separuh gitu loh mas. Habis jatuh. Itu trauma namanya ya. Itu trauma. Akhirnya berubah tuh di situ giginya. Jadi hitam. Terus behel itu termasuk estetik juga. Estetik juga dok ya. Ya itu estetik. Juga ya. Di sini kan ada dokteran gigi anak. Dokteran gigi anak itu juga ada orto sih buat remaja ya. Gitu ya. Setahu saya. Kalau dokter sendiri menangani mulai dari usia berapa dok? Kalau dewasa itu setelah ini umur 17 ke atas berarti dok ya? Ya ini ya pokoknya kalau gigi permanen sudah lengkap aja sih. Sudah lengkap. 15, 17. Nanti yang sebelumnya itu biasanya larinya ke
kedokteran gigi anak. Gigi anak kalau sebelum usia 15 itu ya. Kan itu gigi pergantian. Siap. Berarti untuk Kayak gitu. merdos yang baru gadget ini Boleh yang nih. seusia Mbak Lantika ini bisa Boleh langsung konsultasi dengan Dokter Nadia di Gigi RSUA Nadia. di RSUA Mer dong ya, jangan kemana-mana, RSUA Mer aja. Oke, Mas. Oke, siap. Udah waktunya nih. Udah waktunya? Bentar lagi praktek. Sayang sekali. Soalnya Dokter Nadia juga praktek nih. Iya, betul Ini sekali. kita culik bentar nih, Dok. Untuk podcast ya. Sebenarnya masih banyak nih yang pingin kita obrolin, tapi ya next kita ada waktu lain Mas ya Betul, untuk kita obrolin lagi. Karena bicara gigi itu kelihatannya luas banget. Nggak ya, Mas, bisa sehari, 2 hari, 3 hari, setahun. Gitu. Oke, dokter, monggo Ya. pesannya untuk para merdas yang sedang menyaksikan di podcast kita ini. Monggo, Dok. Hai Merdos. Semoga sehat selalu. Saran saya sebagai dokter gigi itu seperti yang kita semua tahu ya. Jadi menjaga kesehatan gigi dan mulut itu minimal sehari gosok gigi 2 kali. Kemudian menjaga makanannya juga. Kemudian rutin mengunjungi dokter gigi paling tidak 6 bulan sekali, terutama untuk screening. Jadi untuk pemeriksaan secara menyeluruh. Meskipun giginya belum ngilu, belum sakit, belum ada keluhan, lebih baik langsung periksa dulu aja. Kan mencegah itu lebih baik. Gitu daripada mengobati. Oke? Oke. Oke. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Daripada keluar uang katanya. Mengobati juga keluar uang, gimana ya? Oke, mencegah Mas. Betul. Gitu. Oke, dokter terima kasih Terima hari ini. kasih. Terima Ya, kasih banyak, sudah dokter. mampir di Merspace. Betul Ya, sekali. Sukses selalu. edukasinya ya. Oke, RSUA, kenapa? dokter. Jangan kapok-kapok dan harus datang lagi dong pokoknya. Harus. Pastinya. Pasti harus, makanya harus. WA lagi nanti. Iya. Tapi osnya harus kita lagi Mas. Kita lagi. Kalau nggak gitu nggak bisa ketawa di Dokter Nadia. Oke, kalau gitu. Ya. Baik. Oke, Merdas. Di kamera yang situ ya? Iya, di situ, balik situ. Lupa ya. Iya, Oh, iya, udah iya. lama nggak Udah lama ya, nggak iya. partneran sama saya. Oke, Merdos. Kita akhiri Merspace kita kali ini. Nah. Saya Angga. Saya Fendi. Oke, Kembali sampai lagi jumpa. di Merspace selanjutnya. Bye bye.